Saya Adrian. Di sini akan menceritakan Injil Lukas pasal 12 ayat 22 yang berbunyi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai." Intinya adalah jika hidup bergantung kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan dicukupi dalam hidup kita. Selamat malam Pak Putra, saya akan bacakan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di dalam Injil ini kita memiliki satu inti, yaitu kita harus menghormati orang tua, karena orang tua adalah bayangan Tuhan. Jika kita tidak menghormati orang tua, sama aja kita tidak menghormati Tuhan. Oleh karena itu, hormati dan taatilah orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita. 4 pasal 22. Sungguhlah bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Intinya adalah orang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang bodoh. Dia akan pintar berbuat jahat dan tidak tahu berbuat baik. Selamat sore Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Injil Roma 12 ayat 9 berbunyi, "Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Oleh sebab itu, kita diajarkan oleh saling mengasihi sesama manusia, dan kita diajarkan untuk menjauhi perbuatan yang jahat dan melakukan perbuatan yang baik." Semoga firman Tuhan yang saya bacakan bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bacaan kitab suci menurut Injil Lukas bab 20 ayat 28 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya-tanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia harus meninggalkan anak saudaranya, harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Apakah di antara orang-orang yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak dikawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan adalah anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah orang mati melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi makna dari Injil Lukas ini adalah di dunia ini kita dihadapkan oleh hukum yang dibuat oleh manusia dan hukum dan dibuat oleh Allah sendiri. Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus sekarang turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyatakan yang hilang." Inti dari Injil tadi, seorang pemeras seperti Zakheus dapat berubah menjadi orang yang peduli kepada orang miskin. Inilah Injil suci dari Lukas bab 19 sampai ayat 1-10. Matius 14 ayat 15-21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi intinya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan masih sisa 12
bakul. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.